dari kelompok 12. Saya Trisa Sapana Putri, NPM 0011. Saya di Bapajar ini NPM 004. Saya di Nikorja, NPM 009. Kami melakukan penugasan akhir di mata kuliah Manajemen Destinasi Pariwisata kelas A. Di sini kami akan melakukan survei serta wawancara di wisatawan dan stakeholder di Museum Dr. Sutomo. Nantikan perjalanan kami ya. Dadah. Sip. Untuk penyelesaian tugas akhir UAS. Jadi untuk bagian yang pengelola museum adalah apa visi dan misi untuk museum Dr. Sutomo ini. Jadi visi dan misinya adalah untuk mengintegrasikan pengelolaan dan sekolah tentang perkembangan. Jadi kita mengintegrasikan bagaimana teman-teman tulis seperti apa, dan kita juga semaksimal mungkin memberikan pengertian pada mereka tentang semangat perjuangan dan bisa bersama berbasis Yang selanjutnya adalah adakah struktur organisasi bagian pengelola di museum? Jadi kalau untuk strukturnya di sini sendiri sih itu karena kita kan di bawah naungan UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya ya. Kalau untuk di sini strukturnya hanya ada koordinator lapangan dan ada beberapa tenaga kebersihan dan juga ada pemandu juga. Tapi kalau untuk struktur organisasi yang lengkap itu ada di Museum 10 November. Di museum 10 Jadi lebih ke fleksibel sih sebenarnya. Berarti di sini untuk jumlah staf yang bekerja itu ada berapa? Jadi di sini kurang lebih ada 5 orang. Jadi yang koordinator 1 orang, tenaga kebersihan dan taman itu masing-masing 1 orang. Lalu ada 2 pemandu di sini. Jadi kalau untuk tenaga keamanan ini bisa di rolling dengan di Balai Pemuda karena kita kan satu unit di bawah naungan KA UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya. Untuk museumnya ini bagaimana dikelola secara finansialnya? Maksudnya? Gimana kalau finansial ini? Bagian dari untuk pengelolaan museum ini, apakah ada bantuan dana dari pemerintah atau pure dari tiket masuk? Jadi kalau untuk museum ini kan yang ada di tiket wisata tersebut di bawah naungan pemerintah kota. Jadi untuk infrastrukturnya itu dari Pemkot. Karena semua dana yang untuk perawatan museum ini juga dari Pemkot juga. Dan untuk registrasinya juga kita mulai tahun kemarin itu ada restribusinya juga. Jadi kalau untuk umum itu berbayar Rp5.000 dan untuk pelajar Surabaya itu gratis asalkan bisa menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswanya. Kalau untuk untuk pelajar di luar Surabaya itu berbayar Rp3.000. Bagaimana Museum Dr. Sutomo ini menjaga dan merawat koleksi-koleksi yang dimiliki? Apakah ada bagian kebersihan untuk yang di dalam museum dengan merawat koleksi-koleksi yang ada? Jadi kalau untuk perawatan koleksi ada juga petugas kebersihan dibantu dengan kami tim guide. Jadi kita harus sama-sama menjaga kebersihannya. Jadi setiap seminggu sekali kita rutinkan untuk merawat koleksi yang benar-benar perlu dirawat. Berarti untuk yang di atas itu yang apa? Yang ruang prakteknya Dr. Sutomo itu ada yang replika ya? Jadi kalau untuk yang replika ruangan kerja Dr. Sutomo itu sebagian besar sudah replika. Jadi kalau untuk koleksi aslinya itu ada yang di sebelah vitrin kaca yang
dekat dengan tembok. Iya. Jadi karena di basement alun-alun juga ada pameran, jadi sebagian koleksi kita bawa ke sana. Jadi ada 2 kotak kosong yang Iya, betul. nggak ada koleksinya. Apa kebijakan yang diterapkan untuk mengkonservasi dan merestorasi koleksi museum? Adakah kebijakan untuk mengoleksi museum? Maksudnya? Kebijakan seperti tidak boleh ini, tidak boleh memegang, dan ada yang lainnya. Jadi kalau untuk pengunjung kita juga mengarahkan. Jadi kan banyak sekali, terutama kan anak-anak sekolah gitu. Jadi kita sebelum masuk kita himbau kan bahwa kalau masuk ke museum ini ya kita bisa melihat dan membaca tapi jangan memegang. Dan juga untuk perawatannya juga berbeda. Jadi ada beberapa koleksi yang harus menggunakan seperti memakai sarung tangan dan sebagainya untuk melakukan perawatannya juga. Untuk yang terakhir adalah bagaimana museum ini mengelola relasi dan kerjasama dengan institusi seperti sekolah, universitas, dan organisasi budaya. Oke, jadi kita kan kebetulan ada event kegiatan seperti Cross Musia kemarin ya. Jadi kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan juga agar selama menjalani pameran Cross Musia itu ada perwakilan dari sekolah-sekolah yang ditugaskan dari Dinas Pendidikan juga. Dan kalau ada yang kesini dari dosen atau seperti apa, kita juga komunikasi gimana kalau untuk dimasukkan ke mata kuliahnya juga, karena kan kita ini sebagai penerus bangsa, generasi penerus bangsa ya harus tahu gimana sejarahnya dan menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme kepada generasi sekarang ini. Untuk yang tadi saya lihat itu ada yang anak kecil yang melakukan studi tour, itu berarti nanti akan masuk juga ke sini. Iya, ada yang masuk juga nanti. Berarti di luar itu nanti ada acara. Itu kebetulan dari kegiatan dari dinas sosial. Jadi nanti kan itu ada dari anak-anak PAUD yang menuju ke SD dan juga ada yang SD. Jadi nanti yang masuk ke museum itu mungkin dari yang SD. Jadi kita memberikan edukasi kepada mereka tentang siapa sih sosok Robert Storm. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Maksudnya untuk pemasarannya sendiri ada strategi pemasaran tersendiri nggak dari Museum Dr. Sutomo ini? Jadi kalau untuk sekarang ini kita terutama yang ada di tiket wisata tersebut itu kita memiliki satu IG yaitu Musea.Surabaya. Jadi kita menginformasikan tentang museum-museum tersebut melalui musea tersebut IG-nya. Jadi seperti akan ada pameran bersama atau apa itu jadwalnya ada di IG Musea.Surabaya. Jadi siapapun yang ingin mengetahui kegiatan apa aja di museum, kita selalu mengimbau untuk memfollow IG-nya Musea.Surabaya. Jadi kita juga mengikuti perkembangan zaman juga. Lalu untuk target audiens utamanya itu siapa? Mungkin di kalangan pelajar atau? Jadi kita lebih ke pelajar sih, kadang kita seperti tadi menanamkan jiwa nasionalisme. Karena sekarang ini kan banyak sekali ya generasi muda yang minatnya kurang tentang sejarah gitu loh. Nah, apalagi kan Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Jadi mau tidak mau kita sedikit banyak memberikan edukasi kepada mereka. Jadi media sosial yang digunakan oleh ini tuh hanya IG, hanya Instagram. Iya. Sementara hanya Instagram. Ada cara nggak untuk mengukur keberhasilan event-event yang sudah dijalankan, terus pemasarannya itu udah berhasil atau tercapai gitu? Jadi selama acara pameran yang diadakan selama ini, kita selalu banyak sekali ya antusias yang datang ke sini. Jadi bukan hanya dari siswa aja, dari mahasiswa yang tidak terdapat di undangan pun juga turut hadir. Gitu. Jadi mereka kan kita pamerannya ada di Pendopo, mungkin antusiasnya waktu ada yang melintas, ada kegiatan apa nih? Jadi sedikit banyak kita juga mempromosikan untuk yang di luar area di sini. Selain lewat media sosial Instagram, apakah ada kayak pemberitaan dari media massa seperti TV atau koran gitu tentang? Mungkin kalau TV belum pasti ya, tapi kalau untuk koran biasanya Jawa Pos. Oh, berarti sudah ada gitu. Sudah ada. Iya. Aku tuh pernah melihat tentang museum Dr. Sutomo di koran.
seperti kemarin Hari Kebangkitan Nasional juga kan ada yang meliput dari media-media cetak seperti itu. Terutama kan yang IG itu kan lebih cepat viralnya. Jadi banyak juga yang meliput di sini pada waktu acara tersebut. Selama menjalankan museum ini adakah keluhan dari pengunjung atau lewat IG itu ada keluhan gitu, terus bagaimana cara Ibu untuk mengatasi itu? Nah, mungkin kalau keluhan dilihat dari daftar tiketnya itu ya. Nah, karena kan untuk yang kaum yang sudah mohon maaf yang lanjut usia kan juga kesulitan juga. Jadi kita mau nggak mau juga membantu untuk registrasi untuk bisa masuk ke museum ini. Apalagi sebelumnya kan kita gratis ya museum. Tapi karena ada peraturan dari wali kota setiap awal tahun 2024 itu sudah diberlakukan tarif. Jadi mungkin sedikit banyak keluhannya dari tiketnya tersebut. Lansia. Iya benar. Kalau mungkin kita ya udah. Kalau yang zaman sekarang kalau yang zaman sekarang kan sudah keren, apalagi pembayarannya kan pakai kris. Lebih mudah gitu. Lebih. Jadi kalau yang generasi sekarang ini kan lebih enak gitu loh, udah biasa. Kalau yang zaman dulu kan ya gimana kita mau nggak mau juga sedikit banyak membantu mereka. Kebayangan itu. Tahun ini event yang sudah dijalankan itu apa aja, Bu? Yang di sini. Iya. Jadi yang di sini kebetulan yang bulan Mei kemarin ketepatan dengan Hari Kebangkitan, di mana Dr. Sutomo berjasa dalam mendirikan organisasi pergerakan pertama yaitu Budi Utomo. Diadakan di sini ya? Iya, di sini. Museum. Dan juga ada acara tabur bunga di makamnya beliau pas tanggal 20 Mei. Kalau untuk kegiatan Cross Museum itu sebelum 20 Mei. Ada nggak, Bu, komunitas lokal yang menyewa museum ini untuk kegiatannya atau untuk turis internasional gitu menggunakan acara di sini? Jadi kalau untuk menyewa itu karena kan sekarang sudah digunakan museum ya, jadi gedung ini tidak bisa disewa untuk umum, hanya acara dari kedinasan aja. Kalau dulu sih sebelum jadi museum ini gedungnya bisa disewa oleh siapapun, seperti untuk penyewa untuk acara pernikahan itu bisa, siapapun bisa menyewa. Tapi setelah jadi museum itu sudah disewakan untuk umum. Untuk per hari ini berapa, Bu, kira-kira orang yang datang untuk mengunjungi museum? Kalau pengunjungan sendiri sih tidak bisa diprediksi ya Mbak ya, seperti ini aja tadi juga dadakan. Jadi kalau dibikin rata-rata sih per harinya itu kurang lebih 20-an orang kalau dibikin rata-rata, karena kan tergantung event juga ya. Kalau kemarin bulan seperti Cross Museum itu hampir 1.000 juga sampai selama diadakan Cross Museum. Jadi kalau untuk dikatakan berapa-berapanya tidak bisa diprediksi. Tidak bisa dipastikan. Ini ada rencana pengembangan atau renovasi nggak, Bunda? Agar lebih luas lagi. Kalau untuk lebih luas lagi mungkin belum ada, karena kan memang lokasinya memang hanya sebatas ini. Dan juga kalau untuk perawatan, kebetulan ini juga dalam masa perawatan pengecatan. Jadi setiap tahunnya memang ada anggaran untuk melaksanakan pengecatan di gedung ini. Halo guys, di sini aku dengan salah satu wisatawan yang berkunjung di Dr. Sutomo. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Aku Deva Panca dari Surabaya, dari jurusan pariwisata, dan ini Aku yang berkumpul di Komposisi asal dari Jakarta. boleh tahu nggak Kak, umurnya Kak Siva ini berapa? Sekarang umurku ada di 19 tahun. Jadi saya lagi ingin bertanya-tanya tentang di museum ini. Motivasi Kak Siva datang ke museum Dr. Sutomo ini apa sih? Sebenarnya dari itu dari kisah aku ya bahwa di Surabaya itu banyak banget museum, salah satu ini museum Dr. Sutomo ini kan. Terus juga sampai akhirnya baru hari ini aku baru sampai di sini. Motivasi aku di sini tuh ya pengen tahu apa sih isinya dari museum Dr. Sutomo ini. Gitu sih. Boleh kasih saran atau pendapat menurut kami fasilitas di sini tuh seperti apa, juga pengelolaannya, tentang fasilitasnya udah baik apa belum? Sebenarnya menurutku sangat sih, karena dari tempat museum ini udah sangat udah dari sisi dan di depan pun nggak ada sampah berserakan, ruangnya juga adem. Terus juga selebihnya bagus-bagus aja sih menurutku. Untuk pertama kali kesini tuh semua sangat ketat.
Jadi itu pertanyaan tentang motivasi dan selanjutnya. Terima kasih sudah mau kita wawancara ya Kak. Wisatawan siang saya Ini karena ada kegiatan dari dinas sosial tentang wisata sosial, mengenalkan kepada anak-anak TK, PAUD dan SD tentang sejarah dan semua kegiatan yang ada di dinas sosial. Itu kami nggak cuma hanya di museum ataupun makam pahlawan nasional, tapi di RAP Rumah Anak Prestasi. Sarana Buat tentang museumnya ini menurut Ibu fasilitasnya udah baik apa gimana? Sudah baik karena ini kan makam ini kan dikelola dinas sosial. Saya kira sudah sangat baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Perkenalkan saya Civa Panca dari jurusan pariwisata semester 4. Di sini saya mewawancarai tentang maksud tujuan Ibu buat kesini apa? Mengenalkan pada anak-anak sejak dini itu pahlawan kita, mengenal museum juga nanti di dalam. Buat fasilitas di sini menurut ibu-ibunya ini udah cukup baik, terawat apa gimana? Bersih, lumayan bersih, terus teratur juga, buat anak-anak. Saran ibunya buat tempat ini bagaimana? Cara pengembangannya mungkin mau dikembangin fasilitasnya kayak gimana gitu. Sudah cukup menurut saya ya. Dari segi kebersihan juga sudah lumayan, parkir terstruktur juga sudah rapi, terus kayak tempat-tempatnya juga jauh dari jalan jadi aman buat anak. Kalau boleh tahu ibunya namanya siapa? Saya Nana. Ibunya itu aja sih Bu wawancaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Diva Pancarini dari jurusan pariwisata Universitas Jawa Timur. Di sini saya akan mewawancarai wisatawan yang berkunjung di Dr. Sutomo. Sebelah saya, boleh perkenalan diri. Halo, nama saya Adriana, berasal dari Surabaya. Umurnya boleh tahu berapa Kak? 29. Boleh tanya ini tujuan kakaknya berwisata di Museum Dr. Sutomo ini apa sih? Awalnya cuma pengen lihat, terus buat nambah wawasan juga. Untuk fasilitasnya di Dr. Sutomo ini apa udah dirawat dengan baik apa gimana? Lumayan.